Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ketika kita bicara tentang sholat mayit, apa yang disebut dengan sholat mayit atau sholat al-janazah tadi? Sholat mayit itu sholat yang dilakukan untuk mendoakan mayit. Baik mayitnya itu muslim atau muslimah. Baik dia laki-laki atau perempuan. Baik dia dewasa atau sudah balik atau masih anak-anak. Jadi inti sholat mayit yaitu mendoakan mayit atau mendoakan jenazah. Nah, kemudian bagaimana hukum melaksanakan sholat mayit atau sholat jenazah itu? Yaitu hukum melaksanakan sholat mayit atau sholat jenazah yaitu fardul kifayah. Jadi kewajiban atau fardu yang yang dilihat dari objeknya atau orang yang dibebankan itu ada dua ya. Ada yang disebut fardu ain yaitu kewajiban secara individu harus dilakukan oleh setiap orang yang mukallaf. Mukallaf itu akil, berakal, kemudian yang kedua balik yaitu usia dewasa. Nah, kalau fardu ain itu kewajiban yang harus dilakukan setiap mukallaf. Ya, contohnya sholat 5 waktu itu fardu ain, artinya tidak boleh diwakilkan atau ada representasi. Kalau sudah ada representasi mencukupkan sebagian umat Islam yang lain, tidak semacam itu. Karena sholat wajib 5 waktu itu hukumnya fardu ain. Tapi yang kedua ada yang disebut dengan fardul kifayah atau wajib kifai atau wajib kifayah, sama saja ya. Karena dalam pandangan jumhur antara wajib dengan fardu itu sama, kecuali dalam pandangan mazhab Hanafi, yaitu pengikut Imam Abu Hanifah. Itu membedakan antara wajib dengan fardu. Tapi secara umum kita menggunakan terminologi jumhur ulama yang tidak membedakan antara wajib dan fardu. Nah, yang disebut fardul kifayah atau wajibul kifai itu apa? Yaitu kewajiban yang pelaksanaannya dapat tercukupi manakala ada sebagian umat Islam yang sudah melaksanakan. Atau dalam bahasa Arab sering diistilahkan idza qama al-ba'du saqata al-ithmu anil baqin. Fardu kifayah itu apabila sebagian umat Islam sudah melaksanakan maka yang lainnya gugur kewajiban. Nah, sholat jenazah itu dalam pandangan jumhur ulama yaitu fardul kifayah tadi atau wajib kifayah tadi. Bukan fardu ain, bukan wajib ain. Artinya kalau di sebuah desa, di sebuah kota, atau di suatu komunitas ada yang meninggal, sebagian sudah melaksanakan, maka yang lainnya apa? Gugur kewajiban. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa? Ya, kenapa kok sholat jenazah itu fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan fardu ain? Yaitu apa dalil yang menunjukkan kalau hukum sholat jenazah itu fardu kifayah? Kalau kita lihat di dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Salamah Ibnil Aqwa, bahwasanya Nabi pernah didatangkan bijanazatin, seorang jenazah untuk disolatkan. Maksudnya ada jenazah yang dibawa kepada Nabi, yaitu minta supaya Nabi mensolati. Gitu. Dan secara umum ya tentu setiap sholat Nabi menjadi imam. Tetapi sebelum menyolati, Nabi selalu bertanya, dan ini penting ya. Bagaimana pertanyaannya Nabi? Nabi mengatakan, hal alaihi min dainin. Apakah orang ini punya hutang? Gitu. Qalu, maka para sahabat menjawab, lah, tidak ya Rasulullah, fasalla alaihi. Maka Nabi mau mensolati. Artinya ini pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi, kepada para sahabat. Orang yang meninggal tadi punya hutang atau tidak? Sahabat merespon tidak, maka Nabi mau mensolati. Tetapi di kasus yang lain, Nabi juga
didatangkan kepadanya seorang jenazah supaya Nabi apa? Mensolati. Pertanyaannya sama, yaitu Nabi bertanya tentang status hutang gitu. Hal alaihi min dainin. Apakah orang yang meninggal ini punya hutang? Maka sahabat ketika itu merespon na'am. Betul ya Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan apa? Sallu ala sahibikum. Salatlah kamu sekalian atas sahabatmu. Artinya Nabi di sini mau mensolati atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi Nabi bilang apa? Sallu ala sahibikum. Maka sahabat disuruh apa? Mensolati. Nah, dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya dalam kasus yang kedua ini Nabi tidak mau mensolati. Artinya kalau misalnya sholat jenazah itu fardu ain, maka Nabi wajib apa? Menyolati. Nah, ternyata Nabi tidak mau menyolati. Karena diantaranya tadi sebabnya punya hutang gitu. Dan di dalam hadis Nabi yang lain dikatakan apa? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang muslim itu tergantung pada hutangnya sampai dilunasi. Nah, karena hutang itu hubungan atau hak seseorang kepada orang lain, maka dengan kematian tidak langsung bebas. Artinya tidak ada prinsip kalau orang yang punya hutang meninggal ya selesai hutangnya. Tidak semacam itu dalam apa? Islam. Artinya tadi kalau yang dihutangi itu melakukan ibro itu membebaskan hutang, maka ya hutangnya lunas. Tapi kalau tidak dibebankan kepada ahli warisnya. Nah, ini kasus yang pertama. Kemudian juga dalam kasus yang lain ada seseorang yang melakukan korupsi yaitu ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang yang diambil dari orang kafir. Yang mana harta rampasan perang itu dalam apa syariat kita itu disuruh diserahkan kepada Nabi. Nabi kemudian membagikan. Tetapi ada seorang sahabat yang korupsi. Maka ketika Nabi tahu, maka apa? Nabi bilang, "Shallu ala sahibikum." Nabi tidak mau mensolati. Nah, kasus yang kedua ini menarik ya dalam kaitannya koruptor harta rampasan perang. Sehingga bagaimana kalau sekarang kasus koruptor? Nah, itu bisa dijadikan sebuah apa? Argumentasi ya. Apakah misalnya koruptor ini yang jelas-jelas mengambil uang rakyat. Yang dulu sahabat itu kan mengambil ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Mas, artinya ini harta orang kafir. Nah, sekarang koruptor itu yang diambil ya, uang rakyat itu. Dan secara mayoritas di negara kita ya rakyatnya beragama Islam. Itu. Nah, itu. Ya, maksudnya dalam kasus ini kan bisa dijadikan acuan. Sehingga para koruptor itu layak untuk disolati atau tidak gitu. Nah, itu. Kemudian juga ada 3 kasus orang yang berhutang, kemudian koruptor ghanimah, kemudian yang ketiga orang yang bunuh diri. Nabi pernah didatangkan seseorang yang bunuh diri, kemudian Nabi apa? Bilang apa? Shallu ala sahibikum. Nabi juga tidak mau mensolati. Nah, dari beberapa kasus ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kenapa kok demikian? Karena di 3 kasus ini Nabi menyerahkan para sahabat untuk mensolati jenazahnya. Artinya Nabi tidak mau mensolati karena ada beberapa alasan yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama punya hutang, yang kedua korupsi ghanimah harta rampasan perang, yang ketiga bunuh diri gitu. Oke. Nah, sehingga cara istimbat hukumnya dari hadis ini sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwasanya sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah bukan fardu ain karena Nabi dalam 3 kasus ini tidak mau mensolati.